Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadel ya dengan NIM 12270101033. Di sini saya akan menjelaskan teori singkat dan rinci ya, insya Allah rinci dari untuk tata cara tayamum gitu ya. Adapun dari rukun tayamum, terus sunnah-sunnah dari tayamum dan lain-lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya itu yang tayamum itu adalah rusa ya, atau keringanan gitu yang Allah berikan kepada kita umat muslim sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib gitu. Ketika kita tidak bisa menggunakan air karena alasan syar'i ya. Nah, di sini tuh untuk tayamum ini tuh merupakan bukti kemudahan dalam Islam gitu. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Kapan sih kita diperbolehkan bertayamum? Nah, adapun kondisi-kondisi yang membolehkan tayamum itu antara yang pertama itu yang pastinya adalah tidak ada air. Baik secara fisik tidak ditemukan atau jumlah airnya yang tidak mencukupi gitu untuk bersuci ya. Terus yang kedua itu ada kondisi ketika ada air tapi tidak boleh digunakan karena alasan kesehatan. Misalnya lagi sakit ya. Ketika lagi sakit terus kita lagi sakit terus misalkan kita terkena air, nah sakitnya makin nambah parah ya. Nah itu diperbolehkan untuk bertayamum gitu seseorang tersebut. Nah selanjutnya itu kondisi yang ketiga itu adalah air yang ada dibutuhkan itu untuk minum gitu ya. Nah ini tuh misalkan kayak air apa namanya air gunung gitu ya, ketika air yang ada dibutuhkan untuk minum diri sendiri atau hewan yang dihormati atau memasak gitu. Nah, yang keempat itu adalah perjalanan jauh dan sulit menemukan air tentunya ya. Untuk sudah sulit menemukan air terus perjalanan jauh itu diperbolehkan untuk tayamum. Nah, untuk tayamum itu berbeda dengan wudhu atau mandi gitu. Tayamum hanya menggunakan debu yang suci gitu sebagai alat bersuci. Nah, itu tuh kita tuh mencari debu bisa di tembok ataupun yang lainnya gitu. Yang penting kita debu yang suci ya. Meskipun terlihat sederhana gitu ya, ada tata cara khusus gitu yang harus kita ikuti agar si tayamum itu kita sah gitu. Nah, di sini tuh pasti ada namanya bagian-bagian yang wajib atau rukun dan bagian yang sunnah. Nah, untuk melakukan melakukan yang wajib itu akan yang rukun ya, akan membuat tayamum kita sah, dan melakukan yang sunnah adalah menyempurnakan tayamum kita serta memberikan pahala tambahan gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita langsung saja ya. Tadi kan sudah disebutkan ada rukun tayamum dan sunnah-sunnah dari tayamum gitu. Nah, apa sih rukun tayamum tuh? Yang pertama itu ada niat gitu. Dengan niat nawa itu tayamuma li istibat hati solati fardholillahi ta'ala. Nah itu tuh dimana kita tuh atau kita bisa ya saya berniat bertayamum untuk sholat karena Allah Ta'ala gitu. Nah terus selanjutnya itu yang kedua itu mengusap muka ya dengan debu yang suci, jangan lupa ya teman-teman. Nah terus selanjutnya itu ada muka ya seperti ini, itu adalah kedua tangan sampai siku ya. Nah Nah, terus yang terakhir ada tertib. Nah, untuk apa namanya? Adapun sunah-sunah dari tayamum ini adalah yang pertama membaca bismillah di awal, bismillahirrahmanirrahim, terus mengendahulukan usapan anggota kanan gitu daripada kiri ya, kanan dulu. Untuk ini usapan anggota kanan daripada kiri, itu kanan tuh yang untuk yang mengusap kedua tangan ya. Terus yang ketiga tuh ada menipiskan debu gitu ya. Menipiskan debu yang nempel di telapak tangan setelah menepuk debu gitu. Nah, sekarang misalkan ya kita eh, ketika kita menempelkan tangan ke tembok terus kita debu gitu ya, debunya terlalu banyak, boleh kita untuk menipiskan debu ya, tapi jangan dihilangkan semuanya, hanya menipiskan saja agar debunya tidak terlalu tebal gitu ya. Nah, terus habis itu baru kayak gini. Seperti itu. Nah, dan untuk lebih jelasnya dari saya sendiri insya Allah akan mempraktekkan atau meragakan gitu ya. Meragakan tayamum setelah pembahasan ini. Baik, sekian untuk dari yang bisa saya jelaskan. Kita mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangannya. Di sini saya masih belajar. Insya Allah dari saya belajar dari sini kita bisa apa namanya? Bisa mempraktekkan untuk kedepannya seperti itu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Assalamualaikum mengerti. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Perkenalkan perkenalkan saya Muhammad Fadel dengan NIM 127010103. Di sini saya akan memperagakan tata cara tayamum. Nah, untuk yang pertama sama seperti apa namanya? Berniat dulu ya. Nah, di sini tuh rukun sunnah tayamum juga ada, yaitu yang pertama itu untuk sunnah tayamum itu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus selanjutnya itu membacakan niat. Nah, berikut adapun niat dari tayamum ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Nah, terus selanjutnya itu yang niat itu termasuk ke rukun tayamum. Nah, untuk selanjutnya itu ke sunahnya lagi. Untuk sunahnya itu yang kedua, ketika kita tuh dianjurkan untuk sebelah kanan terlebih dahulu lalu sebelah kiri. Nah, selanjutnya masih sunnah juga, ini juga yang sunnah yang terakhir itu misalkan kita menempelkan ke dalam menempelkan kita di sini saya menggunakan media tembok untuk bertayamum. Nah, misalkan dari tembok ini berdebunya sangat dekat, alangkah baiknya kita tepuk terlebih dahulu supaya sedikit tipis gitu. Nah, kita langsung saja ya ke rukun selanjutnya, ke rukun tayamumnya. Yang pertama itu setelah membaca niat kita menempelkan kedua tangan ke medianya. Di sini saya menggunakan tembok seperti ini, lalu kita ke muka. Kalau dibagi-bagi pusing. Nah, selanjutnya yang selanjutnya itu kita jangan lupa menempelkan kedua telapak tangan lagi ya ke media, ke tembok agar mendapatkan debu. Nah, misalkan dari yang gerakan yang menempelkan tangan ke tembok itu debunya masih pekat, alangkah baiknya kita tepuk-tepuk terlebih dahulu. Oke, selanjutnya itu adalah tayamum yang selanjutnya ke bagian kedua tangan. Yang pertama jangan lupa ke tangan kanan dulu baru ke tangan kiri. Nah, setelah itu hanya segitu yang bisa saya sampaikan untuk meragakan tata cara tayamum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.